Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Doni dengan NIM 2316010230, kelas XYF, mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam. Akan menjelaskan topik yang akan saya bahas, yaitu tentang tantangan dan peluang terhadap ekonomi syariah di Indonesia. Mengapa topik ini sangat penting untuk dibahas? Karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia terhadap PDB atau produk domestik bruto masih tergolong kecil dari potensinya. Maka dari itu Indonesia perlu menghadapi tantangan dan upaya harus diselesaikan yang kuncinya itu sebagai ekonomi yang berkelanjutan, yang adil, serta berprinsip yang berbasis syariah. Secara umum, ekonomi syariah adalah ekonomi yang melandaskan keadilan, keseimbangan, larangan riba atau bunga, boros atau ketidakpastian, serta maisir atau spekulasi. Namun di tengah sistem perkembangan terhadap keuangan konvensional maupun syariah, ada pun beberapa tantangan harus dihadapi. Yang pertama yaitu tingkat literasi keuangannya itu masih rendah. Mengapa gitu? Karena tingkat literasi keuangan yang sekarang ini akan mencapai 90%, akan jauh tertinggalnya dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan yang pada umumnya kita 49%. Maksudnya sebagai besar masyarakat Indonesia masih belum memahami terkait dengan perbedaan antara sistem ekonomi atau keuangan konvensional dan sistem keuangan yang berbasis syariah. Masih kita dikatakan orang itu sama, tetapi yang membedakan itu ialah sebagai prinsip dan tujuannya. Yang kedua, perlu meningkatkan adanya sistem komoditas ekonomi itu yang mapan. Mengapa gitu? Karena pada sistem perbankan konvensional itu dapat menjadi jalur pembangunan yang luas, serta dapat mendorong edukasi terhadap permasalahan publik. Adapun upaya harus diselesaikan terkait dengan tantangan dan peluang itu sendiri di Indonesia. Satu, pemerintah perlu melakukan KNEX atau Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang mana tujuannya itu untuk mendorong agar Indonesia itu menjadikan sebagai prioritas ekonomi syariah pada tahun 2030, yang mana berfungsi sebagai penguatan ekosistem yang mana mulai dari sektor perbankan, industri halal dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang kedua, BSI. Mengapa gitu? BSI itu kan berkolaborasi dengan bank-bank yang lainnya yang berbasis syariah itu kan, seperti BTN Syariah, BRI Syariah, dan sebagainya tuh. Nah, yang mana bank itu dapat mendorong sebagai edukasi, investasi, serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kesimpulan dari saya jelaskan pada poin kedua itu ialah bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu naik, serta pengelolaan UKM itu akan meningkat. Jadi sebagai penutup, dari analisis ekonomi itu kan ada yang namanya multiplier life. Dapat dijelaskan bahwa ekonomi
syariah itu dapat kita lakukan dengan cara melakukan investasi yang halal, makanan yang halal, fashion yang halal juga. Jadi sistem ekonomi syariah itu bukan hanya sistem keuangan saja, tetapi sistem keuangan atau sistem ekonomi syariah itu juga jadikan sebagai gaya hidup maupun ekonomi yang umat. Jadi dapat ditarik kesimpulan lagi bahwasanya peluang yang dapat kita ambil dari penjelasan dari topik itu sendiri ialah satu, meningkatkan regulasi. Yang kedua, dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.